Andai saja keadaan berpihak dengan Angela, ia yakin sekarang kondisinya tak serumit ini. Setidaknya kasih sayang yang Aaron terima bisa utuh dan tak terbelah oleh kesibukan. Mama, sontak saja lamunan Angela yang masih terbelenggu dalam rasa bersalah itu seketika buyar dan tergantikan dengan raut panik sebab Aaron menatapnya penuh selidik. Ada apa, Mama? Kenapa wajah Mama seperti itu? Tunjuk Aaron pada ekspresi Angela yang terlihat kikuk. Angela mengelus tengkuknya sekilas. Ah tidak, itu cuma perasaanmu saja sayang. Udah yuk kita makan sup dagingnya, nanti keburu dingin. Ajaknya yang sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Lagi-lagi Angela enggan jikalau Aaron putra semata wayangnya yang sangat-sangat ia sayangi harus mengolah informasi yang terlalu tua untuk bocah seumurannya. Ketika tangan Angela yang sudah menggenggam sendok berisi kuah sup daging sudah hendak mendarat ke mulutnya, tiba-tiba saja suara bel dari arah pintu masuk menginterupsi kegiatannya. Refleks Angela juga Aaron kompak menoleh ke sumber suara. Bersamaan dengan itu, Aaron melayangkan pertanyaan sederhana pada sang ibu. Siapa, Ma? Angela menggelengkan kepalanya. Entahlah, biar Mama yang buka pintunya, kamu habiskan supnya ya. Titah wanita cantik yang harus menaruh sendok kembali ke mangkuknya dengan patuh. Aaron menganggukkan kepala. Dia menikmati sup daging favoritnya dengan perlahan, seakan-akan enggan menyia-nyiakan setiap cita rasa yang ada. Di sisi lain, langkah kaki Angela telah sampai di depan pintu berwarna coklat gelap tersebut. Tanpa babi bu, Angela segera memutar kunci dan menarik knob pintu untuk mengetahui siapa gerangan yang datang sepagi ini. Kamu, Angela terperangah melihat kehadiran seorang pria berambut pirang dengan setelan kemeja bata, juga celana formal hitam yang mengukir senyum hangat sebagai sapaan wajib. Hai, apa aku datang terlalu awal untuk mengantar Nona Ratu dan si pangeran tampan? Tanya Noah sambil melirik arlojinya. Sekilas lalu menatap Angela kembali. Kelopak mata Angela terpejam. Lantas ia membalas sorot teduh Noah. Oh Tuhan, harus berapa kali aku katakan padamu, jangan berlebihan menyebutku juga Aaron. Kita sama-sama manusia. Aku bukan Nona Ratu dan Aaron juga bukan pangeran. Belum juga Noah membalas. Jari telunjuk Angela sudah mengacung tegak, seakan melarang laki-laki tampan itu menyahut. Dan satu lagi, kita sudah pernah bicarakan ini. Aku tahu kalau kamu tidak seluang itu untukku juga Aaron. Maka dari itu, jangan paksakan dirimu untuk mengantarku dan Aaron. Aku tahu maksudmu datang pagi supaya tidak terlambat ke kantor, karena harus mengantar Aaron ke sekolah juga. Aku buktikan. Mendengar sederet protesan yang dilontarkan Angela, sudut bibir Noah menyunggingkan seulas senyum. Ini masih pagi dan kamu sudah mengomel, Decak kasar keluar dari bibir Angela. Aku bukan mengomel, aku hanya mengatakan yang sesuai dengan realitanya. Masih ada weekend kalau kamu ingin menghabiskan waktu bersamaku juga Aaron. Noah, aku hanya tidak ingin terlalu merepotkanmu. Terangnya jujur, bukan maksud Angela melarang Noah berkunjung pagi ini. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama mengganjal di pikirannya, dan pada akhirnya semua yang beberapa hari lalu mengganggu ketenangannya karena dobrakan rasa tak enak hati kini bisa diungkapkan langsung di hadapan Noah. Dalam lubuk hati Angela yang terdalam, ia harap Noah tak tersinggung. Justru dia mengatakan semua ini demi kebaikan bersama, terutama kebaikan Noah. Helaan nafas panjang menguar dari sosok Noah. Harus berapa kali aku katakan pada
padamu, Angela. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan olehmu. Aku sengaja datang pagi atau lebih tepatnya lebih awal dari jam biasanya, bukan karena takut terlambat, tapi karena aku ingin ada waktu yang cukup panjang untukku semakin dekat dengan kalian berdua. Apa usahaku ini salah? Kepala Angela menggeleng cepat. Tentu tidak. Aku sangat menghargai perjuanganmu, tapi bisa kan sekali saja prioritaskan dirimu juga, lebih tepatnya pekerjaan juga aktivitasmu. Aku tidak menuntutmu untuk selalu ada, Noah, juga tidak ingin memberatkan dirimu. Asalkan kita saling berkomitmen, itu sudah cukup, bukan? Noah menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya Noah baru mengetahui beginilah istimewanya seorang wanita sejak ia dekat dengan Angela. Jika ada waktu bertemu, bukan hanya bisa mengobrol saja, melainkan waktu untuk berdebat pasti selalu hadir. Meski pada akhirnya saling berdamai dan memilih bercanda bersama, hanya saja Noah sudah memaklumi segala siklus perjalanannya meraih hati Angela. Biarlah orang berkata apa di luar sana tentang dirinya, atau lebih tepatnya hubungan ini dengan Angela, Noah tetap akan kekeh pada prinsip, yakni mencintai juga melindungi Angela dan Aaron selamanya. Tatapan Noah tertuju pada Angela yang masih menampilkan raut kesal. Baiklah, aku salah, maafkan aku karena tidak pernah memprioritaskan diriku di atas kepentinganmu. Tapi percayalah, ini semua aku lakukan karena aku menginginkan semua ini. Sambungnya membuat Angela mendengus pelan. Sudahlah, seharusnya aku tahu kalau kamu tidak akan mengubah kebiasaanmu kecuali kalau kamu menginginkannya, saut Angela yang langsung berbalik badan hendak melangkah masuk. Namun dengan cepat Noah menahan pergelangan tangan Angela. Hei, mau kemana? Aku tidak disuruh masuk. Dengan setengah hati Angela kembali berputar arah, tatap dan menatap wajah Noah yang berseri-seri. Oh, ayolah Noah, tempat ini sudah seperti rumahmu kan? Lalu kenapa harus meminta izin dariku? Seperdetik kemudian Noah menjentikkan jarinya. Nah, that's a point. Angela menaikkan sebelah alisnya ketika Noah tiba-tiba bertingkah girang seperti anak kecil yang tersenyum sumringah ketika mendapat satu bungkus permen. Kamu kenapa sih? Kok mendadak cengengesan begitu? Heran Angela sembari menunjuk muka tampan pria berambut pirang tersebut. Gelengan kecil dilempar Noah. Bukan cengengesan, justru ini menunjukkan kalau aku bahagia karena ucapanmu. Ucapanku? Yang mana? Kening Angela semakin mengerut bingung. Noah menarik genggaman pada Angela hingga menyentuh dada bidannya. Spontan bola mata Angela mendelik lebar, saking terkejutnya dengan aksi dadatan Noah. Kamu mau ngapain? Angela menyempatkan diri, menoleh ke belakang, takut jika Aaron tiba-tiba datang dan melihat adegan tak pantas ini. Senyuman Noah terbit. Aku cuma mau kamu dengar detak jantungku, biar kamu tahu seberapa pentingnya kamu buat aku. Coba deh, rileks aja, jangan tegang begitu wajahnya. Noah mengelus lembut pergelangan tangan Angela yang kini mendarat sempurna di dadanya. Angela meneguk ludahnya susah payah. Dia tidak tuli juga tak buta tentang detak jantung itu. Angela harus akui jika memang ada getar pacu cepat yang ia rasakan dari telapak tangannya ini. Bukan hanya itu saja, Angela juga tidak mungkin salah lihat jika pria di hadapannya ini adalah Noah, laki-laki yang selalu berusaha ada untuknya juga Aaron. Lantas nyatakan cinta ini untuk Noah. Sorot mata Noah menyorot lurus tepat di wajah cantik Angela. Seperti ucapanmu, tempatmu adalah rumahku.
Itu artinya secara tidak langsung kamu mengerti bahwa aku akan selalu datang kapanpun aku ingin juga bisa. Kamu tidak bisa menahanku atau melarangku karena yang bekerja adalah cinta. Sampai di sini kamu paham kan Angela? Ketika bibir Angela hendak terbuka agar dirinya mampu membalas semua kata, meski lidah ini terasa keluh, tapi secara tiba-tiba bocah laki-laki yang mengenakan seragam khas taman kanak-kanak muncul dari belakang tubuh Angela. Dedi, sontak saja Angela dan Noah kompak menoleh ke arah Aaron yang melempar tatapan terkejut sekaligus bingung, dan di saat kekagetan menguasai, Aaron kembali membuat dua orang dewasa di sana ketar-ketir. Itu kenapa tangan mama ada di dada Dedi? Dedi sakit ya? Seolah mengerti kemana arah pembicaraan sang anak, refleks Angela menarik tangannya dari tempat yang tak seharusnya itu. Oh, jangan lupakan raut kaget juga linglung yang terlukis di wajah cantik Angela. Enggak, bukan sayang, Dedi tidak sakit. Tapi tadi ada laba-laba di baju Dedi, jadi mama bersihkan. Dari Angela sambari melempar kode ke Noah agar menyetujui ucapannya. Walau sebenarnya Noah heran mengapa Angela memberi alasan sekonyol itu. Laki-laki berambut pirang tersebut tetap menuruti isyarat yang dilayangkan Angela. Kepala Noah mengangguk cepat. Iya Aaron, jagoan Dedi. Ucapan mama kamu itu benar. Sewaktu Dedi mau berangkat ke sini, Dedi tidak cek dulu bajunya sudah bersih atau belum habis dari lemari. Nggak taunya ada laba-laba yang hinggap di baju, dan kebetulan dilihat Mama Angela. Jadi Mama Angela yang bersihkan deh, Papa Noah sembari mengelus puncak kepala Aaron. Dan sialnya Noah juga Angela lupa jikalau bocah yang ada di hadapannya ini bukanlah anak kecil biasa. Aaron adalah bibit jenius yang hanya akan diam apabila sudah menemukan jawaban yang tepat. Aaron menunjuk ke meja yang Noah kenakan. Laba-laba bisa di baju Dedi. Kenapa Dedi tidak cek dulu? Bagaimana kalau ada serangga berbahaya dan Dedi tidak menyadarinya? Dedi mau digigit semut atau binatang lainnya. Sungguh Angela rasanya ingin tenggelam di rawa-rawa kalau sudah pada tahap seperti ini. Dia benar-benar tidak ingat tentang keahlian Aaron dalam mengulik sesuatu informasi yang mungkin saja masih mengganjal di pikiran bocah ajaib tersebut. Noah melirik ke arah Angela yang tampak memijit pelipisnya pening. Sejujurnya Noah ingin tertawa melihat betapa frustasinya Angela menghadapi sikap putranya itu. Hanya saja cintanya pada Angela membuat Noah merasa kasihan kalau sampai meledakkan tawa di saat sang pujaan hati terdesak situasi yang menghimpit ini. Oleh karena itulah Noah memilih jalur aman dengan mendekatkan diri kepada Aaron. Bahkan Noah sengaja berjongkok menjajarkan tingginya dengan sang bocah tampan dan menggemaskan itu. Tatapan Noah jatuh pada sorot bola mata biru itu. Aaron, jagoannya Dedi. Sebelumnya Dedi minta maaf ya karena kecerobohan Dedi yang tidak cek dulu baju di lemari, jadi membuat Aaron khawatir. Tapi Aaron, jagoannya Dedi, harus tahu kalau penyebab Dedi ceroboh. Tadi Dedi terburu-buru datang ke sini. Dedi saking gak sabarnya bertemu Aaron. Noah menggenggam tangan putra semata wayang Angela. Memangnya Aaron nggak rindu sama Dedi walaupun belum 1 hari nggak bertemu? Bibir Aaron mencepik mendengar pertanyaan yang menurutnya aneh itu. Bagaimana bisa Aaron tidak rindu Dedi? Meskipun Dedi hampir setiap hari antar Aaron ke sekolah, tapi Aaron juga mau Dedi bisa setiap hari
setiap waktu bersama Aaron seperti teman-temanku lainnya, bisa bermain bersama, bisa masak sup daging sama Dedi, sampai bisa bubuk bersama. Pasti menyenangkan kan Dedi? Jujur Angela yang menyaksikan bagaimana interaksi dari sang anak juga lelaki baik hati bernama Noah tersebut merasa tertampar 2 kali berturut-turut dalam satu waktu yang bersama. Angela sadar bahwa dia terlalu menyepelekan Aaron yang dianggapnya masih anak kecil untuk memahami perbincangan orang tua. Padahal kenyataannya otak cerdas Aaron mampu melampaui batasan hingga dia bisa berpikir sedalam itu. Sampai-sampai mulut ini terasa tak punya stok jawaban untuk membungkam tanda tanya yang dilempar. Bukan hanya itu saja, hati Angela bagai ditusuk ribuan belati tak kasat mata yang mampu menyesakkan dadanya. Rasa bersalah, berdosa, bahkan merasa tak berdaya pun seakan memporak-porandakan moodnya di pagi yang cerah ini. Di dunia ini siapa memangnya yang ingin menjadi orang tua tunggal? Pasti tidak ada, bukan? Layaknya Angela, dia pun sama sekali tidak pernah berdoa pada Tuhan untuk memberikannya takdir seperti ini, atau bahkan dia tak pernah berpikiran jika dirinya akan menjadi ibu tunggal. Namun apalah daya manusia yang hanya bisa mengikuti garis takdir yang telah Tuhan tetapkan. Tentang tanggung jawab lebih yang harus Angela perjuangkan. Maafkan Mama Aaron, Mama selalu ingin kamu bahagia, tetapi Mama tidak berdaya nak. Mama hanyalah manusia biasa. Mama belum bisa menjadi orang tua yang baik, tapi Mama akan selalu berusaha menjadi versi terbaik Mama. Batin Angela, keterdiaman Angela jelas menjadi simbol khusus yang tertangkap di pandangan Noah. Meski tak terucap kata, tetapi Noah cukup memahami apa yang menjadi alasan bungkamnya Angela. Dan sejujurnya, Noah enggan membuat Angela tenggelam dalam kubangan rasa bersalah. Oleh sebab itu, sengaja Noah alihkan topik pembicaraan agar tidak semakin larut. Ah iya Dedi, tahu sekarang kenapa kamu bicara soal sup daging. Pasti kamu baru saja sarapan sama sup daging yang super lezat kan? Hayo ngaku. Dedi nggak dibagi nih. Aaron melebarkan kelopak matanya. Kok Dedi bisa tahu? Padahal Aaron belum cerita apa-apa. Senyum Noah terpancar jelas. Ya tahu dong, siapa dulu? Dedi gitu loh. Dedi kan pinter, jadi Dedi bisa tebak deh. Raut Aaron berubah secerah mentari. Wah, Dedi keren, hebat. Aaron mau juga jadi kayak Dedi. Dedi kasih tahu caranya biar bisa menebak-nebak juga dong, Ded. Boleh ya? Ya, wujudnya sembari menggoyahkan bahu Noah yang sejajar dengan tangan bocah itu. Noah tertawa melihat ekspresi juga antusias Aaron. Baiklah, Dedi akan kasih tahu khusus buat jagoan Dedi seorang. Tapi ingat, ini rahasia kita berdua, sepakat? Noah menaik turunkan alisnya, sengaja menjahili Aaron yang sudah terlampau kepo dengan keahlian Dedinya. Tanpa banyak tanya lagi, Aaron menganggukkan kepala. Sepakat, Aaron setuju Dedi. Cepat katakan bagaimana caranya supaya bisa tebak-tebak juga dong, Dad. Desaknya tak sabaran. Noah menyunggingkan senyum. Dedi akan menjelaskan semuanya padamu. Tapi setelah Dedi mencicipi sup dagingnya juga biar adil. Bagaimana? Boleh kan Dedi coba juga sarapan favoritmu? Seketika raut wajah Aaron berubah cemberut. Yah, Dedi nggak seru ah. Padahal kan Aaron sudah penasaran sekali. Tangan Noah menyentuh pundak Aaron. Hei, jangan ngambek begitu dong. Jagoan Dedi kan tahu kalau Dedi tidak pernah berbohong. Jadi jangan khawatir, Dedi pasti akan mengatakan rahasia ini
balik padamu. Hanya saja sekarang Dedi lapar. Dedi boleh kan sarapan bersama denganmu juga Mama? Sengaja Noah menoleh ke arah Angela yang membeku dalam diam, menyaksikan bagaimana ia meluluhkan hati bocah laki-laki tersebut. Walau semangatnya telah menyurut karena mendadak dijahili oleh Noah, tetapi hal tersebut tak membuat Aaron jadi lupa tentang siapa Noah dan betapa pentingnya peran lelaki dewasa yang dekat dengan ibunya itu.